Suaranya nggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ayah, Bunda, Wali Murid yang telah berhadir pada rapat virtual kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya Retno selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tingkatan kelas di Edu English, yang ketiga materi Januari 2002, yang kemudian perhitungan nilai, sertifikat, piala, penyampaian dari setiap teacher Edu English, pemenang beasiswa, penyerahan beasiswa, program beasiswa selanjutnya, dan yang terakhir voucher 50.000 bagi yang mengajak bergabung ke Edu English. Baiklah, langsung saja untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka rapat kita pada siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian tingkatan kelas yang akan disampaikan langsung oleh Miss Desi. Kepada Miss Desi dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Retno. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah berhadir di sini menyempatkan meluangkan waktunya walaupun saya tahu sekali Ayah Bunda dalam keadaan sibuk. Aktivitasnya banyak, tetapi masih bisa meluangkan untuk mengikuti Zoom. Apalagi hari ini Zoom-nya spesial ya, karena kita akan mengetahui apakah perjuangan anak-anak kita sejauh mana. Kita akan membacakan di hari yang penting ini, yaitu pemenang beasiswa yang sudah kita adakan selama setahun ke belakang ini. Ini adalah angkatan pertama, dan Ayah Bunda yang mengikuti kelas-kelas baru adalah angkatan kedua. Jadi angkatan pertama itu tahun 2021 karena dimulainya pada bulan Januari, berakhir di November akhir. Terus yang angkatan kedua ini awalnya sudah mulai dan nanti sama berakhirnya di bulan November juga. Oke. Seperti yang sudah dibacakan oleh Miss Retno, terima kasih Miss Retno. Terima kasih juga untuk staff Miss Sherina, terutama Kak Dimas yang sudah bersusah payah dari tadi malam membuat program ini semakin berkesan ya, karena tidak mudah. Ada sebanyak sekitar 130 atau 140 siswa yang harus kami identifikasi siapa yang layak jadi juaranya. Oke. Untuk tingkatan kelas di Edu English kami informasikan sebagai berikut. Silakan Kak Dimas untuk slide-nya.
kelas baru ya, ini kelas baru di angkatan kedua atau di angkatan 2022 ini. Oke, ada 6 kelas. Rencana kami ada 6 kelas, tapi memang ini belum terrealisasi semua. Chelsea belum ada, karena memang belum banyak. Yang kelas dasar ada beberapa pertanyaan dari orang tua itu. Untuk kelas-kelasnya itu bagaimana sih, Miss? Tokyo, Sydney, Roma, Helsinki, Oslo, dan Jakarta. Ini adalah nama-nama yang dibuat atas kreativitas staff, ya. Keren. Maksudnya Tokyo, Sydney itu makin, ini adalah kota-kota yang jaraknya terdekat, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi untuk beginner ini Tokyo dan Sydney. Dia Tokyo itu adalah dasar, ya, dasar dia lebih ke belum bisa apapun gitu. Maksudnya lebih ke tingkat vocabulary-nya belum banyak, pronunciation-nya juga belum terlalu lancar. Itu kami pilih di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nanti akan dipilihkan lagi kelas-kelasnya pada bulan Januari, akan disusun kembali sesuai dengan kelas-kelasnya. Makanya kemarin ada pengisian form untuk mengisi kelas di sekolah, ya. Karena memang tidak bisa disamakan, ya, karena penangkapan usia dewasa sama usia sebelumnya itu apabila digabung, ya jelas usia dewasa lebih cepat untuk menangkap gitu. Dan Sydney, kalau Sydney ini sekitar kelas 1 sampai kelas 3 juga sebenarnya, tapi dia pada saat awal bergabung memang dia sudah punya basicnya. Dia sudah punya vocabulary khusus, dia sudah punya simpanan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang dia sudah conversation dengan orang tua atau sekitarnya. Itu ada di Sydney. Tapi tetap dia pada angka kelas 1 sampai kelas 3 SD. Terus yang intermediate ini adalah kelas Roma dan Helsinki. Ini adalah sama ya. Kelas Roma ini sekitar kelas 4 sampai kelas 6. Dia mulai pertengahan. Intermediate itu pertengahan ya. Dia kalau Roma dia di antara kelas 4 sampai kelas 5, tapi vocabulary-nya masih belum banyak. Tapi dia sudah naik kelas 5, kelas 6 gitu. Tapi dia memang tidak ada basic sebelumnya. Sebelumnya dalam memahami bahasa Inggris ini. Karena memang di sekolah SD sebagian tidak ada pelajarannya ya, karena memang pemerintah itu mewajibkan atau mengadakan bahasa Inggris ini di SMP mulainya. Jadi kasihan untuk sekolah-sekolah SD yang memang dia belum terjangkau di pelajaran bahasa Inggrisnya, terus dia tiba-tiba masuk ke SMP yang harus dia simple present gitu kan. SMP sudah mulai ke simple present paling enggak ya, terus sudah mulai ke conversation walaupun dasar. Jadi memang walaupun memang banyak juga SD apalagi SD swasta yang menambahkan pelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolahnya. Cuma memang apabila tidak ada pun, apalagi di SD negeri itu memang tidak diwajibkan oleh pemerintah. Pelajaran bahasa Inggris ada mulainya startnya di SMP. Kurikulumnya memang ada di SMP. Mungkin ayah bunda yang berprofesi sebagai guru sudah mengetahui itu ya. Dan yang Helsinki ini dia lebih jauh lagi dari Indonesia ya, jarak-jaraknya. Ini dia di antara kisaran kelas 4 sampai kelas 6. Tetapi dia sudah punya basic. Basicnya entah dia di sekolah atau dia pernah belajar les gitu. Kalau basic, kalau dia sudah punya basic kan pasti berbeda. Dia punya vocabulary yang simpanan kata-kata yang lumayan gitu ya. Itu perbedaannya. Miss, kenapa saya kan kelas ini
tapi belum masuk. Ini belum ya. Ini masih belum tersusun. Nanti kita di Januari sudah mulai penyusunan. Sudah mulai yang kelas 5 jangan berharap lagi kalian di kelas toknya atau sini. Apalagi yang mau kelas 6 ya. Harus sudah naik level karena udah mau SMP kan. Nanti nggak kekejar materinya. Sudah mau ke SMP. Kelas 5 sebentar lagi, apalagi kelas 6 sebentar lagi ke SMP. Kelas 5 nggak kerasa nanti ke SMP juga. Supaya nggak kaget, kalian memang harus naik level. Dan kelas advance ini adalah dia yang sudah SMP, SMA ya. Nanti ini dalam proses, semuanya dalam proses tes. Apabila masuknya nanti akan kami tes. Apabila dia tidak bisa di satu kelas, dia akan turun ke level bawahnya dan dia bisa naik kembali nanti. Ini also dan Chelsea ini dia sudah mulai seperti anak-anak kita yang amazing. Dia sudah mulai mengetahui tenses. Dia dalam proses memahami 16 tenses dan syukur ya alhamdulillah untuk anak-anak amazing yang sekarang salut banget walaupun nggak terlalu banyak tapi mereka fokus. Mereka rajin, mereka fokus dan keinginannya itu kuat banget gitu. Jadi mudah. Itu memudahkan saya sendiri untuk mengajar mereka. Walaupun kadang-kadang mereka diam gitu ya, nggak yang bawel kayak anak-anak junior sama super kelas itu banyak tanya. Tapi kelas amazing memang saya bicara mereka mendengarkan, tapi hasilnya memang mereka serius gitu. Karena mungkin kelas-kelas SMP dan SMA ini memang itu dari keinginan mereka sendiri ya. Kalau mungkin kalau kelas junior sama super itu mungkin masih ada walaupun keinginan siswanya tapi masih 50-50 sama keinginan orang tua. Orang tua masih dibimbing, masih ayo cepat kamu yang ini mau tidak mau dia harus belajar gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah kelas SMP SMA, kenapa banyak yang gugur di situ, banyak yang keluar dan sebagainya? Karena itu kemauan sendiri. Kalau misalnya mereka sudah bosan, mereka akan tinggalkan gitu. Enggak memang bukan di situ gitu keinginan untuk belajarnya. Tapi yang bertahan ini memang spesial sekali ya. Mereka memahaminya betul-betul yang nanti kalau misalnya nggak tahu mereka nanya aktif walaupun di kelasnya memang nggak aktif. Saya ini juga mengakui juga sih kalau di kelas mereka memang nggak terlalu, kecuali saya yang nanya baru dijawab. Kalau saya bercanda aja saya ketawa sendiri dan saya ikhlas. Mereka maksudnya karena mereka udah dewasa kali ya. Tapi kalau kelas junior kan saya super kelas kan, kalau saya bercanda mereka ikut-ikutan ngomen atau ketawa, ikut-ikutan bercanda juga. Kalau kelas amazing enggak gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi memang di usia mereka ini sudah pantas banget ya. Sudah pantas banget untuk menerima grammarnya yang sesuai. Nanti mereka menghadapi untuk ke universitas dan sebagainya udah ke TOEFL gitu. TOEFL kan 16 tenses harus menguasai listeningnya juga, conversasinya, jadi mencakup semua speaking gitu. Oke, itu dia tingkatan di kelas Edu English. Jika ada ayah bunda yang bertanya kelas Tokyo apa, kelas ini apa, nanti bisa dilihat di webnya ya gitu. Tokyo, Sydney antara kelas 1 sampai kelas 3, Roma dan Helsinki kelas 4 sampai kelas 6 SD, Oslo dan Chelsea ini adalah SMP dan SMA. Sesuai dengan usia, sesuai dengan kelasnya masing-masing di sekolah. Next, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dicatat, kita akan tanya jawabnya di akhir ya. Materi pembelajaran di Edu English untuk di Januari ini, untuk di angkatan 2022 ini, lebih menekankan ke 50% grammar dan 50% conversation. Ya. Jadi untuk materinya, satu materi pembahasan itu mulai dari Senin sampai Sabtu materinya itu. Maksudnya kalau misalnya dia teks, dia dalam bentuk teks banyak gitu. Kalau kemarin dalam bentuk lagu kan. Nah, kemarin dalam bentuk lagu, translate-nya juga lagu itu.
Grammarnya juga lagu itu. Untuk vocabulary-nya juga lagu itu. Jadi anak-anak tidak bingung untuk membahas satu materi, dia loncat ke materi lain, enggak. Jadi untuk 1 minggu itu mereka flat di materi yang sama, stay di materi yang sama gitu. Maksudnya teksnya, vocabulary-nya itu, grammar-nya itu juga. Jadi mereka memang benar-benar mencerna dengan baik. Oh iya ya, diulang. Karena yang pengalaman untuk yang materi yang loncat-loncat kayak gitu, hari Senin misalnya materinya sebuah teks, misalnya fairy tales, dongeng. Terus hari Selasanya teks baru. Mereka fairy tale ini mereka belum, kata-katanya belum menguasai betul gitu. Jadi dari pengalaman setahun itu saya dan staff tuh rapat setiap minggu ya. Jadi kami menyimpulkan gitu ya. Jadi anak-anak memang harus dalam satu minggu itu benar-benar kalau misalnya dia dalam bentuk teks harus di situ stay di situ, grammarnya di situ. Jadi dibongkar, dipahami betul-betul, dibaca betul pronunciation-nya dan sebagainya untuk 1 minggu itu. Jadi mereka benar-benar ketika minggu selanjutnya ada materi baru, itu yang 1 minggu itu mereka udah banyak yang nempel di otaknya. Itu. Terus materi pembelajaran ya 50%, teks tersebut akan dibuat grammarnya situ dan conversation-nya di situ ya. Conversation nanti akan dibuat breakout room maksudnya. Breakout room itu yang kayak kemarin, dia dipisah gitu. Conversation dia berdua kan. Jadi fokus dia sama teachernya. Itu yang kami harapkan mudah-mudahan berjalan dengan lancar di tahun 2002 ini materinya. Dan tugas kami selaku staff yang memang ingin menampilkan memberikan yang terbaik lagi untuk siswa ya. Oke, itu dia. Silakan dicatat aja kalau ada pertanyaan, nanti di akhir ada sesi tanya jawab juga. Next, Kadima silakan. Nah, perhitungan nilai sih sama ya. Kalau perhitungan nilai sama. Mereka yang ikut Zoom-nya aja udah dapat 100. Ngumpulin tugas dapat 100. Tapi itu kan kerajinan ya. Tugas selama Zoom ada di teacher, penilaian tugas ada di teacher juga. Jadi kalau misalnya tugas kepepet, kumpulin aja gitu, salah atau benar. Sudah dapat 100 kan? Tapi memang ada penilaiannya juga sih. Jadi 2 nilainya. Nilai dia ngumpulin tugas dan nilai tugasnya itu sendiri. Writing, reading, speaking, listening itu teacher semua. Itu biasanya kan ujian di akhir bulan, setiap akhir bulan. Oke, next. Hadiah beasiswa ini. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Hadiah beasiswa adalah salah satu persembahan dari kami untuk putra-putri kita semua ya, yang selalu berjuang dan selalu semangat untuk mencapai cita-citanya, untuk konsisten dalam sebuah pembelajaran itu. Yang akan didapat adalah piala ya. Ini kosong namanya nih. Belum ada namanya. Sertifikat juga belum ada namanya nih. Dan uang tunai. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, juara ke-1 akan mendapatkan uang tunai 1 juta, kedua 500.000 dan ketiga 250.000 termasuk dengan sertifikat piala dan piala sertifikat ini pemenang beasiswa. Sertifikat ini bisa digunakan nanti di print masing-masingnya dan bisa digunakan untuk masuk sekolah favorit. Biasanya ada di situ kita pernah mencapai apa gitu, mendapat sertifikat apa. Nah, kumpulkan aja sertifikatnya, itu akan menjadi penambahan. Biasanya sih yang masuk sekolah favorit yang banyak saingannya itu pakai ini ya, pakai
prestasi gitu. Prestasinya apa? Dalam bentuk sertifikat tentunya. Oke, itu ya uang tunai tadi dan piala. Dan beasiswa yang dapat piala dan yang dapat uang tunai cuma 1, 2, 3 memang. Tapi yang dapat sertifikat semua. Yang dapat sertifikat semua dan yang dapat pialanya, berita gembiranya yang dapat pialanya adalah yang masuk 10 besar ya. Jadi banyak sekali hari ini yang akan mendapat piala. Yang masuk 10 besar dia akan dapat piala juga. Dia sudah masuk 10 besar di kompetensi beasiswa ini. Oke, next. Kading Mas. Penyerahan beasiswa akan dikirimkan 5 hari setelah pengumuman ya. Jadi untuk uangnya, transfernya juga nanti akan diproses sama Miss Retno, alamat, nomor rekening untuk pemenang, itu bisa digunakan untuk pembayaran les, 1 juta untuk 1 tahun kan ya, lumayan banget. Jadi free 1 tahun. Kalau 500.000 sekitar 6 bulan ya. Terus kalau piala, ini pialanya udah dipesan. Itu sih nggak bisa ditentukan ya, bukan 5 hari karena banyak, jadi saya nggak bisa nentuin, nama-namanya juga baru dikirimkan. Jadi mungkin kalau sudah selesai saya minta langsung dikirimkan ke alamatnya masing-masing gitu. Untuk proses alamatnya kan juga nanti lama ya. Nah, proses pembuatan, proses packing, proses pengiriman juga. Untuk piala mungkin prosesnya tergantung dari lokasi dan tergantung dari pembuatan yang membuat piala ini. Tapi sudah dipesan jauh-jauh hari. Cuma kan nama-namanya baru ini. Alamatnya juga belum ya. Jadi memang untuk piala mungkin prosesnya agak lama. Oke. Silakan. Next, Kak Dimas. Ini ada pesan dari mentor Indo Inggris. Silakan mungkin mulai dari kelas junior ya, Miss Alivia. Silakan Miss Alivia duluan. Oke, makasih Miss Desi. Oke, sama-sama silakan Miss Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah dan Bunda. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alivia Almeida Gisananda, selaku teacher dari kelas junior. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ayah dan Bunda karena sudah mempercayakan anak-anaknya kepada Edu English. Serta terima kasih juga kepada seluruh siswa yang rajin, yang selalu semangat mengikuti Zoom, dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, karena hari ini pengumuman peringkat, Miss Alivia berharap semoga semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan dan yang paling penting bisa menjadi acuan agar lebih semangat lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Good luck everyone! Oke, terima kasih Miss Alivia. Dan sekarang pesan-pesan atau pesan moral, pesan-pesan dari Miss Sherina. Silakan Miss Sherina. Oke, thank you Miss. Suara saya sudah kedengaran Miss? Kedengaran jelas sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berafternoon orang tua murid atau wali murid yang telah berhadir siang hari ini pada acara rapat pembagian rapor beasiswa. Terima kasih kepada orang tua murid yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga kami di Edu English. Setelah ini ada pembagian peringkat. Pesan saya kepada murid-murid saya, selamat kepada murid yang telah mendapatkan peringkat, terus tingkatkan prestasinya ya. Dan untuk murid yang belum mendapatkan peringkat, jangan berkecil hati, oke? Tetap semangat belajarnya, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pesan saya kepada orang tua murid atau wali murid, setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kita tidak bisa samaratakan. Ada anak yang hebat dalam conversation, tapi dia masih bingung dalam hal writing. Ada juga anak yang sangat hebat dalam writing, tapi dia masih malu untuk conversation. Oleh karena itu, ketika nanti hasil raport dibagikan, jangan dibandingkan Ananda dengan siapapun itu, karena itu hanya akan bisa membuat mereka menjadi tidak percaya diri, mungkin bahkan menjadi minder. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama pendampingan ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja, tidak berkenan di orang tua dan anak-anak semua. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Sherina, terima kasih.
Itu dia tadi pesan dari Miss Alivia dan Miss Sherina. Bagus ya pesannya. Ayah, bunda jangan membandingkan, jangan sama sekali membandingkan anak-anak dengan mereka, dengan siapapun, dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan siapapun. Coba aja kalau ayah sama bunda dibilang sama suaminya, Bu, coba kayak tetangga sebelah tuh Bu, lebih sabar, dia lebih cantik, gitu. Gimana perasaannya ya? Hancur lebur berkeping-keping kan? Nah itu juga perasaan anak-anak kita ya. Memang mereka wajahnya datar mungkin ya. Apa sih mama ini? Tapi hatinya kita nggak tahu. Hatinya kita nggak tahu ketika dibandingkan dengan semuanya spesial. Anak-anak kita semuanya spesial. Ada kelebihan dan kelemahannya seperti yang tadi disebutkan oleh Miss Sherina. Ketika kelebihannya itu apa? Ketika kita tahu kelemahannya di situ, mungkin kita bisa support dia untuk Dek, coba lebih banyak di ini deh gitu. Kita lebih banyak untuk apa memberikan kepercayaan diri juga, karena yang terpenting adalah suara orang tua ya. Suara orang tua, memang kita sebagai orang tua harus hati-hati sekali dalam berbicara kepada anak, karena mereka hanya percaya kepada kita. Kalau mereka dibilang sama orang lain mereka jelek, mereka masih nggak percaya. Tapi kalau mereka dibilang jelek atau enggak, maksudnya dalam tanda kutip enggak pinter gitu ya sama orang tuanya, mereka percaya. Dan kepercayaan itu yang menjadi apa satu musibah sebenarnya buat kita ya. Walaupun kita sebenarnya mama tuh lagi marah bilang kayak gitu, mereka nggak ada alasan untuk itu, yang mereka dengar itu yang mereka tangkap. Jadi mereka mempercayai itu. Jadi apapun apa namanya yang Bunda katakan yang baik-baik supaya mereka percaya. Kamu baik, kamu pintar, mereka percaya. Jadi, oke, itu dia pesan bagus sekali dari Miss Alivia dan Miss Sherina. Next, Kak Dimas sekarang apa? Anak beasiswa. Saya jadi deg-degan. Oke, mungkin kita akan mulainya dari 10 besar dulu kali ya. 10 besar jangan berkecil hati karena dapat piala. Pialanya kan keren, bisa dipajang untuk nambah-nambah ya, nambah-nambah piala di lemari. Silahkan untuk 10 besar di junior kelas dulu. Junior kelas 10 besar itu kami semua bingung sekali karena ada nilai yang sama. Nilai yang sama ini tadinya rebut-rebutan sama Miss Alivia ya. Ini aja. Aku kan jadi kesel ya. Jadi kami memutuskan untuk dua-duanya disertakan. Jadi nilai yang sama itu, jadi pemenangnya ada 12. 10 besarnya ada 12 orang. Nilai yang samanya ada berdua lagi ya. Di peringkat ke-6 kalau nggak salah sama peringkat ke-10. Jadi untuk yang dapat piala ada yang 3 besar dulu kata Kak Dimas. Oke. Yang 3 besar dulu. Oke deh. Selamat menikmati. Selamat menikmati ya. Silakan Kak Dimas. Untuk orang tua, silakan disaksikan. Inilah 3 besar dari pemenang beasiswa kita. Joel. Keren. Juara pertamanya, datang.
Keren, Darren. Oke. Oke, amazing class sekarang ya. Kita lihat sama-sama. Joshua, congratulations Joshua. Rizka Karissa. Congratulations Rizka. And the first is Oke, itu dia ya Bunda ya. 3 besar atau pemenang. Oh, ini dia. Yang akan mendapatkan piala. 10 besarnya adalah Shirley di peringkat keempat ya, Ari, Aisyah, Dylan, Gilbert, Dilva di peringkat 8, Sivana di peringkat 10 dan di peringkat 9 dan peringkat 10 ada 2 ada Grace dan Arazi. Dylan dan Gilbert ada di peringkat 7 ya. Oke, itu dia 10 besar yang akan mendapatkan piala dan sertifikat tentunya. Oke. Next. Super class 10 besar ada Marcella, congratulations Marcel. Mike Jo, Mike Jo ada peringkat kelima ya. Nathan, Naura, Gaby, Del Pero dan Jocelyn. Congratulations everyone. Next, amazing class. Oke, 10 besar di amazing ada Devan di keempat ya. Bintang, Kezia, Ben, Godwin, Ihsan, dan Petra. Congratulations. Oke, kalian akan mendapatkan pialanya juga dengan sertifikatnya ya. Oke, congratulations. Itu dia. Program beasiswa selanjutnya Ayah Bunda yang sudah mengikuti program kami di kelas baru sudah termasuk ke program beasiswa tahun 2022. Perjuangannya 1 tahun ya. Jadi di akhir November juga untuk untuk ujiannya sama. Di akhir November akan ada ujian beasiswa tahun 2022. Mudah-mudahan dalam setahun ini akan berjalan dengan lancar semuanya, diberi kesehatan, yang penting sehat dulu ya, sehat lahirnya, sehat batinnya juga, supaya bisa menjalankan dan mengikuti program ini dengan baik. Gitu. Oke, next. Oh, ini ada voucher 50.000, kemarin nge-voucher 25.000. Hari ini ada promo voucher 50.000. Hanya dengan mengajak 1 teman berlaku kelipatannya ya. Jika Ayah Bunda mengajak keponakan yang lain atau teman-teman siswa yang bergabung akan mendapat voucher 50.000. 50.000 ini kelipatan dan bisa diuangkan ya. Oke. Silakan untuk ada websitenya nanti. Untuk media iklannya bisa minta sama Kak Dimas nanti ya, atau Miss Reto. Ada webnya juga, jadi sudah lengkap di situ. Di webnya itu sudah lengkap untuk program-program dan sebagainya sudah lengkap. Oke, silakan. Ini websitenya ya. Edu Anak Cerdas, Edu English. Ya, karena Edu Anak Cerdas ini Edu English ini salah satu naungan dari Edu Anak Cerdas ya. Edu Anak Cerdas ini jualan buku sebenarnya, tapi dia naungannya ada Edu English, naungannya di Edu Anak Cerdas. Dulu Edukasi Anak Cerdas, sekarang di Edu Anak Cerdas ya, ada di Edu. Jadi ini websitenya silahkan ditulis atau di screenshot. Ayah Bunda bisa berkunjung juga ke sini ya. Berkunjung juga ke sini. Dan sarannya juga nanti bisa diberikan komentarnya juga. Oke. Silakan, ini bisa di screenshot ya kalau misalnya nanti. Oke. Sesi tanya jawab ini. Sesi tanya jawab boleh dibuka ininya dan sebutkan namanya. Yang mau bertanya silakan.
Kita ada waktu 26 menit untuk sesi tanya jawab. Saya Miss Mami Joshua. Mami Joshua, silahkan Maminya Joshua. Ya, terima kasih banyak Miss atas bimbingan dan arahan untuk Joshua sehingga Sama-sama, semakin congratulations berprestasi. Joshua. Halo Miss, Ya, terima kasih banyak atas usaha dan peran Miss yang mengajar Joshua, kiranya semakin hari semakin lebih luar biasa lagi prestasi iya, anak karena kami. memang itu apa ya, bukan hanya dari kami, itu adalah kerjasama yang baik antara siswanya. Yang penting siswanya juga semangat, dan Joshua salah satu dari siswa yang semangat banget gitu ya untuk belajarnya. Jadi dia meningkat terus setiap harinya. Ya, terima kasih banyak ya Miss. Ya, sama-sama. Oke, untuk prosesnya nanti bisa sama Miss Retno ya, Mami Joshua. Iya, makasih Miss. Oke, sama-sama. Silakan yang lainnya. Oke. Selamat siang, Miss. Mau ini? Iya, ini maminya Ido ya. Iya, saya mamanya Idu. Saya kalau bisa untuk vocabulary biar diperbanyak, Miss. Biar pelannya lebih ingat lagi anak-anaknya. Oke, baik. Saya catat ya untuk ini vocabulary yang memang vocabulary itu betul-betul ini ya, penting banget dalam bahasa ini. Jadi kami memang kalau dalam tugas itu lebih ke reading sama memorizing gitu. Jadi nanti untuk kedepannya terima kasih Mama Ido untuk vocabulary akan kami tingkatkan lagi. Oke, ada pertanyaan lain Mama Ido, silahkan. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan, boleh bertanya. Saya Miss. Iya, silakan. Ibunya Gita. Gita, oke. Terima kasih Miss atas bimbingannya selama ini kepada Gita. Gita sangat menyukai belajar di Edu English dengan guru yang interaktif dan mudah, dia suka belajarnya. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, selamat juga untuk Gita. Karena Gita ini salah satu murid yang terlama juga ya. Edu English baru muridnya sedikit, Gita udah ada. Iya, Miss. Dia konsisten sekali sampai sekarang juga kalau Zoom dia paling terdepan, paling awal, paling semangat juga. Ya. Jadi layak untuk dia semangat belajarnya, Miss. Terima kasih terima kasih juga. Sama-sama. Silakan yang lainnya. Oke, selamat sore untuk semua. Sore, Bundanya Dilan. Oke, silakan. Saya juga mengapresiasi untuk Miss Desi dan seluruh pengajar yang sudah mengajar kedua anak saya, Lionel dan Dylan. Miss, memang saya kadang tidak ada di rumah, tapi mereka tetap ikut. Cuma saya kadang kalau saya di rumah saya perhatikan, ini usul saja ya Miss ya. Baik. Bagaimana kalau setiap pembelajaran ketika tugas sudah dibuat, sudah diadakan, mohon dengan sangat untuk suaranya di-mute-kan supaya tidak terganggu. Anak-anak ya. Yang anak-anak ya, Dylan masih berusaha untuk mau bikin pekerjaannya, tetapi dia terganggu dengan suara-suara yang muncul. Iya, itu kelas junior Bunda. Sebenarnya saya juga bingung ya, soalnya nggak bisa yang ada perintahnya terus saya mute gitu, dia nggak bisa buka lagi, nggak ada gitu. Jadi harus saya tutup, dia bisa buka lagi. Oh gitu ya. Sudah saya tutup dibuka lagi, apalagi yang suka ngobrol gitu ya. Mungkin yang kayak Dylan kan serius orangnya ya, mungkin memang terganggu. Tapi akan kami tegaskan lagi untuk kedepannya. Ya, baik. Gitu. Oke, Miss. Terima kasih. Dan Edu English semakin jaya. Terima kasih. Selamat sore. Iya, oke. Yang lain silahkan. Saya Miss, mamanya Darlen. Congratulations Darlen. Oke, silahkan. Darlennya lagi nggak ada, lagi les di sekolah. Oh, oke. Iya.
Saya terima kasih sama EduClass karena sebenarnya mungkin Darlen lesnya dari tahun lalu ya. Iya, Darlen juga lama banget lesnya. Ya, sebenarnya dia tuh orangnya tipe-tipe orangnya masih mau bermain, Miss. Kayak gitu. Walaupun Iya, sekolahnya memang. iya peduli juga, tapi kalau soal bahasa Inggris dia paling nggak mau, apalagi kalau sudah megang HP dia senangnya Korea, Miss. Jadi saya yang mencari gimana caranya ya supaya bisa les, karena memang kami tinggal di NTT, Miss, di Sumba Barat ini kali untuk cari les bahasa Inggris gitu. Saya sangat bersyukur sekali memang dengan adanya Edu English ini. Saya cari ketemunya di Facebook, Miss. Saya cari-cari yang ini apa nih. Dapatlah EduClass ini, saya coba daftar. Itu perjanjian sama dia. Tadinya nggak mau, saya nggak suka bahasa Inggris, saya sukanya Korea, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, coba dulu 1 bulan, kalau Dalen nggak suka, nggak apa-apa. Ternyata semakin dia ikut, dia suka, Miss. Bahkan kalau bisa dia ikut 1 hari 2 kali, dia ikut. Jadi dia karena menyukai itu kali, Miss, jadi makanya dia memang. Iya, kalau sama dengan orang tua sebenarnya anak gosip saya. Dia Darlen ini orangnya apa ya, ekspresif juga, jadi saya suka. Kadang-kadang kadang-kadang canda-candaan juga sama dia, jadi memang ini orangnya memang seru gitu. Ya kan, Darlen? Bagusnya emang dia kalau nyanyi dia suka nyanyi juga, jadi kalau nyanyi itu bagus, bagus, Miss. Kamu bisa bahasa Inggris, Dek, saya bilang. Cuman kamu nggak pernah tahu itu bahasa Inggris itu seperti apa. Coba dulu deh. Akhirnya dia mau, Miss. Ya puji Tuhan sih dia sampai saat ini dia semangat sekali, Miss. Ya, padahal lama ya. Darlen itu termasuk yang lama juga. Tapi dia semangatnya sampai sekarang. Dia suka ketawa-ketawa, suka canda-candaan juga. Seru lah dia. Iya, makasih banyak ya, Miss ya, sama semua pengajar. Ya. Iya. Ada Darlen. Adik, Nggak usah ngobrol di sini, Darlen. Oke. Terima kasih, Miss. Iya, oke, sama-sama. Silakan yang lainnya. Miss, ini Miss. Sore, congratulations, Firdi. Selamat siang, selamat sore ya. Sebelumnya saya mau terima kasih buat Edu English. Awalnya daftar di Edu English itu cuma coba-coba sih ya. Sampai ingat banget saya waktu tes masuk itu, Firdi di tesnya itu di perjalanan ya, di mobil. Perjalanan. Terus saya kan follow up berapa kali. Jadi nggak nih? Iya. Ya itu tadi tes coba-coba, ternyata ya bisa sampai sekarang dan bisa ada di titik ini. Terima kasih buat buat Miss Desi, buat semuanya, semua yang terkait di Edu English. Anak ini agak mudian ya, agak mudian, tapi kalau dia bercerita tentang Edu English, so far dia bilang oke. Enak cara mengajarnya, terus lumayan bervariasi juga, nggak boring ya. Iya. Kalau Firdi sih orangnya dia jujur gitu. Kalau jelek ya dia katakan jelek. Karena kadang saya bingung. Iya, karena saya juga. Kalau bagus dia katakan bagus gitu. Dia memang apa adanya gitu. Iya, karena saya juga jujur jarang untuk pantau ya, jadi semuanya terima bersih dari dia. Katanya kalau ditanya gimana ini, oh aman, beres, selalu seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih oke lagi, lebih. Ya, mudah-mudahan ya feature-nya lebih banyak, lebih ini lagi, lebih sukses lagi untuk Edu English. Terima kasih. Oke, semoga Firdinya konsisten juga ya dalam belajar. Oke. Konsisten ya, Fir. Kadang-kadang tapi kalau dia lagi ngelamun dia juga nggak bisa jawab sih. Apa kayak gitu. Tapi kalau dia konsentrasi sih bisa. Iya, kalau dia lagi konsentrasinya bagus bisa banget. Ya. Oke. Terima kasih untuk masukannya Bunda Firdi.
Silakan yang lainnya. Siang, Miss. Siang, Halo, Mama. Assalamualaikum, Miss. Mama. Oke, Waalaikumsalam. Ini siapa ya yang duluan? Yang mana yang duluan? Miss, maaf lagi di jalan, Miss. Mungkin Mama Timo dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih, Miss. Oke. Miss, terima kasih untuk Edu English yang sudah membimbing Timo. Timo kan sama-sama, anaknya dia agak susah untuk konsentrasi mungkin karena selama 2 tahun ini belajarnya daring ya. Jadi di sekolah sudah online, nanti les juga online. Tapi dengan adanya Edu English ini memang cukup variatif. Ada seperti kuisis, bernyanyi. Jadi ya saya berharap dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Jadi kalau dia seperti ada nyanyi atau kuisis dia agak semangat. Cuman kalau hanya monoton untuk Iya, melihat kadang-kadang ini, dia tidur-tiduran, malas-malas nah gitu. iya, dia untuk konsentrasi kalau ada sesuatu hal yang baru dia Iya, agak semangat. dalam proses sih, dalam proses. Karena Timo masih kecil juga kan ya. Iya, itu tapi harusnya sih sudah ini ya, karena nggak bisa tatap muka langsung mungkin ya. Jadi agak males-malesan. Jadi ya saya berharap bisa ditingkatkan. Dan kemarin juga ada bernyanyi, cuman saya memang pas pulang kerja udah setengah jalan ya, nggak tahu kalau bisa sih kalau bernyanyi ditranslate itu udah kemarin ada translate-nya nggak ya? Ada, karena dalam 1 minggu itu lagu itu terus yang dibahas. Grammarnya lagu itu, iya, translate-nya lagu itu juga. Jadi dia tahu apa arti lagunya gitu ya. Oke, iya. Terima kasih Miss Desi. Sama-sama Bunda Timo. Oke, silakan yang lain Bunda Ifri lagi ya. Silakan Bunda Ifri. Terima kasih kesempatannya, Miss. Iya, sama-sama. Tadi terlambat soalnya ada di jalan, kebanyakan di jalan. Ifri kayaknya senang sekali bisa belajar di Edu English. Dia juga kayaknya semakin berkembang, Miss, walaupun enggak terlalu cepat. Iya. Tapi progresnya ada setiap hari saya lihat. Walaupun cuma kadang-kadang cuma dengar-dengar sekilas atau apa. Cuma ya karena kebanyakan juga saya di jalan, kebanyakan juga dia ikut. Jadi masih banyak mungkin kekurangannya dari kami. Iya, dia kebanyakan dia di jalan. Tulisannya jadi jelek kan, tulisannya jadi kemana-mana gitu atau iya itu karena dia di jalan mungkin tadi. Jadi itu Miss, kemarin itu kayaknya sudah ada apa yang program beasiswanya itu jadinya setiap hari kan. Nah, saya juga sangat senang Miss karena kan enggak ada jeda-jeda yang bikin ya biasanya anak-anak lupa. Iya. Kalau bisa nanti program yang seperti itu, mohon maaf mungkin ada karena saya tadi terlambat. Saya juga mau ikutkan Ifri untuk program itu lagi. Ya, belum sih untuk program kelas tambahan itu kan udah deket-deket ke ujian ya. Ada program tambahan 2 bulan untuk ke ujian. Nanti mungkin akan kita pikirkan lagi untuk sementara yang normal dulu. Dari seminggu itu 2 kali. Oh iya. Oke. Tesnya 2 kali, 3 kali juga. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Bunda Ifri. Oke, silahkan siapa lagi? Sore, Miss. Sore, siapa ini? Dengan Siapa Mama ini? Ben. Mama Ben, oke. Ben masih sebelum besar ya, congratulations. Iya. Oke. Makasih ya, Miss Desi. Tim Edu English. Sama, Ben-nya juga serius belajar. Untuk yang beasiswa jadi ke peringkat 7 dari 8 ya, Miss ya? Iya. Oke. Ini Ben ikut untuk 6 bulan ke depan, saya udah bayar juga ya, Miss kemarin. Ya, saya titip oke. ya, Ben ya. Iya, oke. Semoga Ben bisa sih makin dia berkembang. selalu hadir ya. Dia selalu hadir, dia juga aktif ngerjain tugas, tapi kadang-kadang dia yang kalau wifi mati, kalau dia lagi sekolah suka izin juga sih. Aktif, Ben-nya aktif. Oh iya, oke, Miss. Thank you, Miss. Terus juga sih, Ben. Suka canda-candaan itu. Yang lain kan nggak ini ya. Nggak suka canda-candaan, dia suka. Iya, Miss. Oke, Miss. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, yang lainnya silakan, masih ada waktu 2 menit. Ini, Miss. 11 menit. Iya, silakan. Ini Mama Del Pero.
sama mamanya Grace. Mama Grace dan Del Vero. Selamat ya dua-duanya. Kayaknya masuk tadi ya. Kalau saya nggak lupa. Bener ya Mas Ria? Iya Miss, ini ada saran aja. Kebetulan kan Del Vero itu masuk siang. Jadi kalau dia hanya malam di sini, kebetulan kalau malam itu sering mati lampu. Ada itu enggak untuk penambahan jam itunya belajarnya, entah yang Jam pagi belajar jam-jam sih 9. siang sama. Kalau yang kelas Del Vero itu jam 2 ya sekarang dipindah karena anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi jam 2 WIB sama yang malam itu. Yang jam 18.15 ada 2. Ada 2 jadwalnya untuk ini. Iya, Sama maksudnya kan jadi semua. Maksudnya gini, dia kan masuk siang, jam 2 itu pasti nggak bisa ikut. Oh gitu. Nah, kalau malam sering mati lampu, jadi wifi mati. Gimana ya, nanti kami pikirkan lagi untuk tambahannya. Saya kalau tambahan kayak gitu, jadwal teachernya sudah pasti. Jadi kami memang harus memikirkan itu lagi. Yang mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti, bisa terbantu juga Del Vero ya. Iya. Masalahnya kan ini aja nanti ada beasiswa untuk katanya dibuat, jadi ada tambahan. Ya mau lah Mak, nggak usah lah, jamu aja, jam belajar siang di mana? Kalau malam sering mati lampu, sayang lah. Enggak lah Mak, pokoknya abang harus Del Vero ikut. semangat banget Del Vero-nya. Mudah-mudahan nanti bisalah direalisasikan ya. Kalau misalnya siswanya lebih banyak, kita bisa menambah teacher lagi. Jadi mudah-mudahan ayah bunda juga bisa mensupport dan merekomendasikan Edu English ke halayak ramai juga supaya kami bisa lebih bisa meningkatkan lagi karena untuk biaya teacher kan memang dari siswa juga kan ya, biaya teacher dan sebagainya. Kalau kalau siswanya lebih banyak mungkin kami bisa menambah jam dan menambah teacher lagi gitu. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi Bunda. Oke deh. Oke, terima kasih untuk sarannya Bunda Del Vero. Saya suruh di ruang. Kenapa ini? Kenapa? Belum selesai tadi Bunda Del Vero, kenapa? Sudah saya mute soalnya. Silakan dibuka kembali kalau belum selesai. Ya. Enggak, tadi saya suruh dari apa, ya udah biar sesuai dengan jam belajar Abang. Jadi kita cari aja yang lain lesnya. Nggak mau Mak, pokoknya harus yang ini. Nah, makanya saya bingung. Oke, mudah-mudahan ada jalan tengahnya nanti ya. Oke, terima kasih Bunda. Oke, silakan untuk yang lainnya. Ada waktu 8 menit lagi ya Bunda ya. Untuk 8 menit ini nanti akan kita tutup setelah 8 menit. Mungkin dua penanya lagi kali ya. Untuk kritik, saran, Miss. Shirley, oke. Assalamualaikum. Congratulations ya, walaupun nggak masuk 3 besar karena memang kita nilainya begitu ketat sekali. Jadi Shirley masuk 10 besar udah syukur banget ya, alhamdulillah banget. Oke. Silakan. Ya, ada saran apa? Benar sekali Miss, alhamdulillah. Ya, Miss, untuk itu skornya apakah ada detailnya dari conversation-nya, grammar-nya? Iya, karena memang kita kan dari skor ada penilaian. Shirley kemarin kan di quizzes dia the first ya, yang pertama. Tapi dia harus berjuang lagi di listening, dia harus berjuang lagi di conversation, di writing juga. Ada 5 tahap ujiannya kemarin itu. Jadi memang dikumpulkan nilainya, biar dia paham. Itu hasilnya tadi. Terus Miss, kalau untuk pembagian kelasnya gimana? Kalau kelas Shirley pasti naik level. Soalnya dia sudah mau SMP kan ya? Enggak, kelas berapa Shirley? Belum, kelas 5. Oh, kelas 5. Iya, dia pasti naik level kalau kelas 5. Akan kami susun kembali nanti untuk level-levelnya. Oh, nanti diinfokan kembali berarti ya Miss supaya ya? dia nggak kesulitan pada saat SMP. Iya. Tapi enggak terlalu itu ya, misalnya kan untuk Shirley itu perdana banget ya Miss ya, untuk bahasa Inggrisnya benar-benar dari nol. Penangkapannya cukup bagus, jadi saya pikir sudah bisa naik level karena dia penangkapannya cepat. Oke deh, mudah-mudahan anaknya bisa ngikutin ya, misalnya kan grammarnya dia benar-benar nol sekali gitu. Baru ya.
Ya, jadi Iya, memang oke, makasih banyak Miss saya sih Desi. memastikan ya mudah-mudahan si Shirley bisa. Kalau saya lihat sih bisa, ya. Amin, amin. Iya, makasih banyak Miss Desi. Sama-sama. Mohon Ya, oke baik. Satu penanya lagi karena waktunya 6 menit lagi, silahkan. Oke, silakan Bunda. Ada satu orang lagi untuk yang mau bertanya atau oke, Bunda Jiat. Nggak nampak, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nampak nih videonya. Miss, cuma mau mengucap terima kasih udah bimbing Jiat. Sama-sama Bunda. Mohon maaf Jiat nggak bisa bergabung dulu nih, Miss. Istirahat dulu dia. Dia kan ya mau ujian ya. Iya, Miss. Udah kelas 6 ya kan? Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali dia. Nih, insya Allah. Ya, terima kasih itu aja, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dia bisa sama ya. Kita ingat gitu di sekolah untuk ilmu dari. Oke, baik. Ada waktu sih masih ya 5 menit, mungkin satu orang lagi, setelah itu akan kita tutup. Kalau tidak ada, kita akan kembali ke Miss Retno. Siapa lagi? Oke. Mungkin sudah ya. Oke, ini ada di chat ya. Bisa diarah untuk peningkatan TOEFL belum sih kayaknya. Kalau TOEFL dia memang masih rencana, kita masih rencana karena anak-anaknya kan belum waktu dites belum sampai ke situ. Kalau TOEFL itu dia sudah harus yang lulus SMA kayak gitu, dia untuk masuk ke kuliah kan ya. Tapi untuk grammar itu sudah termasuk TOEFL. Listening juga. Jadi dasar-dasar TOEFL itu sudah kita ajarkan Mami Joshua ya. Oke, ini dari Rizka, congratulations Rizka. Oke, Rizka semangat sih orangnya ya. Terus keren juga. Oke, nanti hasil rapat akan akan diumumkan juga di grup. Oke, juara-juaranya juga nanti sama Kak Dimas akan di-share. Oke, mungkin itu saja, tidak ada lagi ya yang di chat. Oke, habis ya. Silakan Miss Retna, karena waktunya sudah habis juga. Ini pas ya, 1 jam kita. Kita kembalikan sama Miss Retna, silakan. Baik, makasih Miss Desi atas penjelasannya yang sangat jelas sekali ya. Demikianlah rapat virtual kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah berhadir. Tidak lupa saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum foto kita. Silakan kita sesi foto dulu sama Kak Dimas. Kak Dimas silakan. Ini bisa dikeluarkan share screen-nya. Oke, kita foto dulu ya. Kak Dimas, bisa dimulai untuk fotonya? Pertama dulu ya. Pertama, 2, 3. Ya, sebentar. Sekarang untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di rapat selanjutnya nanti. Dan Senin kita sudah pembelajaran lagi. Terima kasih dan dadah.